Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana ikhwan min kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Kita lanjutkan kembali pembahasan seputar khabar dari halaman 30. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis khabar. Ya, poin yang ketiga. Di poin yang pertama kita sudah bahas pengertian khabar. Ya, poin yang kedua kita bahas bahwasanya khabar itu harus berkesesuaian dengan mubtada dari sisi adat dan nau'nya. Maka sekarang kita bahas khabar dan jenis-jenisnya. Baik. Ya, jadi kalau di pembahasan mubtada kan mubtada itu bisa berbentuk isim mu'rab, isim mabni atau masdar mu'awwal. Nah, khabar itu juga ada 3 bentuknya. Ya, dia bisa berbentuk isim zahir. Ya, isim zahir itu ya selain domir. Ya, jadi definisi dari isim zahir itu adalah yang selain domir. Muhammad, kitabun, qalamun, baitun, masjidun, ini isim zahir. Huwa, humahum, hiya, humahunna, ini isim domir. Gitu ya. Jadi terbatas kalau domir kan. Ya, domir terbatas pada tasrif yang antum ketahui, huwa, humahum sampai anak-anakmu. Itu domir. Sisanya itu namanya zahir. Nah, jadi isim zahir ini bisa menjadi khabar. Entah dia mu'rab atau mabni. Entah dia mu'rab atau mabni. Baik, kita akan lihat. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakirah. Dan khabar alladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban. Dan khabar yang berbentuk isim zahir mu'rab itu biasanya nakirah. Ya. Wal ismu zahir al-mu'rab, dan isim zahir yang mu'rab kita bahas ini 2 bagian ya. Kan isim zahir tadi ada 2 ya. Mu'rab sama mabni. Kita bahas satu persatu dulu. Wal ismu zahir al-mu'rab nau'an ismun jamid wa ismun mushtaq. Isim zahir itu ada 2, jamid sama mushtaq. Ya. Ya. Jamid artinya baku ya. Mushtaq sebaliknya. Nah, apa ada biasanya jamid di sini? Huwa ma la yu'khadhu. Ini salah cetak di situ ya. Harusnya spasi di situ. Huwa ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'na. Isim jamid itu definisinya adalah dia sebuah isim la yu'khadhu min lafdhihi. Tidak diambil dari lafaz isim tersebut fi'lun bima'na, sebuah fi'il yang memiliki makna yang sama dengannya. Asadun, apa fi'ilnya? Nahrun, enggak ada. Ya, ghusnun, tufahun, enggak ada. Asadun itu singa. Secara bahasa ada nggak kata kerjaan yang berkaitan dengan singa? Nah, maksudnya yang kata dasarnya singa. Kalau makanan misalkan, kata kerjanya itu memakan. Ya kan? Kalau singa, ngesinga, ya, disingakan nggak mungkin kan? Nggak masuk. Ya, nahrun juga begitu. Kalau dalam syair ya beda lagi ya. Secara global nggak boleh. Nah, itu namanya isim jamid kalau nggak bisa diambil kata kerja darinya. Wal ismul mushtaq ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin. Isim mushtaq itu ya dia diambil dari fi'il, artinya berarti dia punya kata dasar itu berupa fi'il. Wa dalla ala sifat, dan memiliki ya menunjukkan sebuah sifat. Ya, makanya lihat di situ yang pertama hadirun. Ada fi'ilnya hadara, mubsirun, absara, mahirun, mahira, ya syuja'un, syajua, hulwun, hala, ya, ahmara, ya, ahmara, ya, atau hamura. Nah, hadirun namanya isim mushtaq. Ya, jadi dia diambil dari fi'il hadara dan menunjukkan sebuah sifat. Hadirun sifat orang. Jadi fulanun hadirun. Nah, hadirun ini namanya ya bentuknya adalah ismul fa'il. Mubsirun juga ismul fa'il. Mahirun juga ismul fa'il. Ya, syuja'un sifat musyabbaha. Ya, hulun ya, juga sifat musyabbaha. Ahmar ya, ahmar ini sifat. Ya. Nah, jadi isim mushtaq kan itu sudah kita pernah pelajari. Itu bisa berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, ya, sifat musyabbaha, isim tafdil, sifat mubalaghah. Ya kan? Nah, maka isim mushtaq itu ya sesuai dengan namanya. Ya, dia berasal dari fi'il. Yang mana isim fa'il
berasal dari fi'il, isim maf'ul berasal dari fi'il, sifat musyabbah juga berasal dari fi'il gitu. Selain yang itu, selain al-mustaqqat yang 5 itu, dia namanya isim jamid. Baik. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman dhahiran yakunu 'adatan isman mustaqqan kama fil amthilatis sabiqah. Dan khabar yang berbentuk isim dhahir ya, yakunu 'adatan isman mustaqqan. Biasanya dia pakai isim mustaq. Ya, biasanya pakai isim mustaq. Ya, boleh nggak pakai isim jamid? Boleh aja. Ya. Nah, misalkan Asadun tadi, Muhammadun Asadun, boleh nggak? Kalau untuk Asadun kan jamid kan, bukan isim mustaq, ya boleh nggak? Ya, boleh. Ya, ya kenapa? Karena itu isim jins jatuhnya, nanti dibahas di bawah. Nah, sebelum masuk ke situ, perhatikan dulu di sini. Ya, tadi kan kita katakan bahwasanya antara atau di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa mubtada dengan khobar itu nggak mesti sama dari ma'rifah nakirah. Sekarang lihat di sini ada kaitannya dengan pembahasan itu. Tadi di halaman 30 tadi di baris yang pertama, wal khabarul ladzi yaqus man mu'raban yakunu 'adatan nakirah. Kasih tanda di situ. Khobar kalau berbentuk isim dhahir mu'rab itu biasanya nakirah. Itu dia. Nah, tadi kita katakan kan biasanya dia berbentuk nakirah. Al-muhandisu hadirun. Hadirun lihat, isim dhahir kan? Mu'rab enggak? Mu'rab. Makanya dia nakirah di situ. Paham maksudnya nih? Nah, sekarang gimana untuk bedakan? Kalau Anda mengatakan al-muslimu hadirun dengan al-muslimul hadiru, yang mana yang mubtada khabar? Pertama yang kedua? Mubtada khabar yang kedua. Al-muslimu hadirun dan al-muslimu al-hadiru. Oh, yang pertama. Yang pertama mubtada khabar. Kenapa? Karena diawali kalau contoh yang kedua al-muslimu al-hadiru, al-hadiru bisa nggak dikata mubtada khabar? Bisa nggak? Bisa juga. Tapi kembali kan tadi ke kaidahnya apa? Adatan biasanya nakirah dia. Kenapa? Karena hadirun itu isim zahir mu'rab. Nah, kalau dari isim zahir mu'rab makanya normalnya biasanya itu pakai yang nakirah. Kira-kira apa hikmah? Alasannya apa kok? Harus nakirah. Biasanya nakirah. Kan boleh al-muslim al-hadir. Ya. Kalau antum mendengar kata al-muslimu al-hadiru, yang kebayang di pikiran antum mubtada khabar apa sifat mausuf langsung pertama kali? Al-muslimu al-hadiru. Al-muslimu sama-sama ma'rifah. Oh, sifat mausuf kan? Nah, itu yang pertama kali terbayang kan? Makanya ya dikasihlah pembeda. Kalau khabarnya berbentuk isim dhahir kayak kata al-hadiru itu, dia berpotensi menjadi kata sifat. Maka untuk membedakannya sudah kita buang alif lamnya. Nah, sehingga lebih jelas nanti, oh ini mubtada khabar, ini sifat mausuf, biar nggak ketukar. Biar nanti nggak ada orang bilang al muslimu al hadiru. Ya, nanti tanya, akhi apa i'rabnya di situ? Menurut anak ini mubtada, nah tanya yang lain. Menurut anak itu sifat mausuf. Ya, biar nggak terjadi seperti itu. Gitu. Ya. Jadi dia lihat. Kalau dia isim dhahir mu'rab, maka pastinya atau biasanya dia pakai yang nakirah. Jadi dua pendapat. Baik. Tapi kalau isim dhamir, lawan dari isim dhahir. Tadi kan kalau isim dhahir biasanya nakirah. Berarti kalau isim dhamir biasanya berarti dia keluar dari kaidah ini. Kalau khabar berbentuk dhamir.
Ya, bagaimana? Untuk buat kalimat yang khobarnya berbentuk domir. Hadza huwa. Hadza mubtada, huwa khabar, ya kan? Nah, sekarang ya tadi kan kaidahnya kalau khobarnya berbentuk isim zahir biasanya nakirah. Nah, sekarang hadza huwa bentuknya apa? Ini hadza huwa ma'rifah. Ma'rifah kan? Tapi muskilah kalau di situ. Kenapa? Karena meskipun sama-sama ma'rifah, beda dengan at-talibu al-hadiru tadi atau al-muslim al-hadir tadi. Maksudnya, kalau antum mendengar kata hadza huwa, nggak kebayang kalau itu na'at man'ut. Maksudnya, tapi kalau antum mendengar al-muslimu al-hadiru, bayang pertama kali na'at man'ut. Gitu. Ya, tabadar ala dzihn bahwasanya dia na'at man'ut. Gitu. Tapi kalau hadza huwa, enggak begitu antum mikirnya. Kenapa? Ini pasti mubtada khabar ini. Kenapa? Karena huwa itu isim lebih. Makanya perlu digarisbawahi apa namanya? Kalimat tadi itu kalau dia berbentuk isim dhahir mu'rab maka biasanya dia nakirah. Kadang ini membuat bingung tulab ini kapan membedakan antara al-muslimu al-hadiru dengan al-muslimu hadirun. Dia ada khabar juga. Kalau jadi na'at man'ut positif tak ada. Al-muslimu al-hadiru man'ut. Ini yang besar dengan sifat musuh sifat musuh. Kalau jadi mubtada khabar bisa. Kalau jadi mubtada khabar bisa saja. Ya, cuman tadi kan kita katakan ada. Ya, adatan itu artinya yang pertama kali kebayang di pikiran kita. Contoh. Ya ibaratnya kalau kita sekarang bawa botol aqua, kemudian taruh di sini, ada isinya dalam air itu. Orang pasti pertama kali kebayang air itu air putih kan, bisa aja air aki ya. Ya, air keras kan warnanya juga sama kan. Ya, itu maksudnya. Jadi apa yang pertama kali tabadar ila dzihn, yang pertama kali terbayang dalam pikiran ya, air putih. Ya, maka ketika antum mendengar kata al-muslimu al-hadiru, yang pertama kali terbayang di pikiran antum adalah dia na'at man'ut, bukan mubtada khabar. Maka untuk membedakan hal itu, yang mana yang mubtada khabar, yang mana na'at man'ut, ya dikasih pembeda lah. Oh, kalau dia isim dhahir, maka dia biasanya kita kasih nakirah aja lah, biar dia bisa membedakan nanti antara na'at man'ut dengan mubtada khabar. Baik. Baik. Kan di sini dikatakan wal khabarul ladzi yaqa'u isman dhahiran. Khabar berbentuk isim dhahir itu ya yakunu adatan isman mushtaqqan. Biasanya berbentuk isim mushtaq. Kayak di contoh-contoh tadi. Hadirun misalkan al-muslimu hadirun. Hadirun mushtaq. Tapi kalau al-muslimu asadun ya, jarang kita temukan tapi boleh secara makna. Lihat di bawahnya. Wa qad yaqa'ul khabaru ismu jins wa huwa qalil. Ya, terkadang ya khabar itu juga bisa berbentuk isim jins. Contohnya misalkan anta asadun. Kamu adalah singa, maksudnya kinayah di situ. Ya. Permisalan dimisalkan seperti singa, sama-sama pemberani maksudnya. Wa huwa qalilun. Nah, penggunaan yang seperti ini jarang kita temukan. Ada tapi jarang. Ya, anta asadun jarang. Ya, biasanya kita katakan ya anta Muhammadun, anta Talibun gitu. Ya, anta asadun, anta nahrun. Ya. Baik. Ammal ismul mabni alladhi yaqa'u khabar fa yakunu dhamiran aw isma isyaratin aw isman mausulan. Adapun kalau isim mabni diposisikan sebagai khabar, maka
dia bisa berbentuk domir, bisa saja berbentuk domir atau isim isyarah atau isim mausul. Ini kan mabni semua ya. Domir mabni, isim isyarah mabni, isim mausul mabni. Nah, ya, jadi dia bisa juga jadi khabar. Domir itu bisa jadi khabar. Isim isyarah juga boleh. Ya, selama ini kan kita belajar apa? Hadza kitabun. Kitabun al-kitabu hadza boleh. Ya. Ya, jadi nggak selamanya hadza itu di depan. Kalau antum belajar di kitab-kitab dulu, kitab-kitab awal kan hadza itu selalu di depan kan taruhnya. Ternyata hadza itu juga boleh di belakang sebagai khabar. Nah, itu yang ingin disampaikan di sini. Contohnya misalkan ulaika humul muflihun. Ya. Ulaika mubtada. Ya, hum khabar. Al muflihun badal. Karena ada di lam. Isim yang ada di lam setelah ya, setelah itu namanya badal. Ya, atau sifat di sini. Ya, ulaika humul muflihun. Ya, ulaika mubtada hum khabar. Dan dia berbentuk apa di situ? Domir. Ya, maka i'rabnya nanti domir mabni di mahalli raf'a. Nah, itu contoh mubtada domir. Ya, contoh mubtada isim isyarah ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika alladziina. Nah, alladziina di situ apa? Isim mausul. Nah, ya, contoh yang belum ada di situ isim isyarah berarti ya. Ya, ya. Nah, kemudian yang ba ini maksudnya apa? Jenis khabar yang kedua. Jadi khabar itu bisa berbentuk syibhu jumlah, jar wa majrur au dzaraf. Baik, nanti di hada insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan jenis-jenis khabar ini ya. Bagi yang masih kurang optimal ya pembahasan barusan tentang jenis khabar yang pertama ya diulang-ulang dulu sampai benar-benar kokoh, baru insya Allah kita lanjutkan di bagian yang kedua dari jenis-jenis khabar, yaitu khabar syibhu jumlah. Nah, coba kalau antum rujuk kembali ke kitab yang sudah antum pernah belajar, misalkan kitab Al-Muyassar ya. Kitab Muyassar itu kan ya juga ada pembahasan ini. Ya, coba antum membuka di bab khabar di kitab Muyassar, tentu bandingkan pembahasannya dengan yang barusan kita bahas. Ya. Ya, maka kita katakan kitab ini lebih lengkap. Ya, nanti kitab ini untuk level 0, pertama kali belajar nahwu tidak dianjurkan. Ya, kecuali antum sudah familiar dengan kitab-kitab yang selevel dengan jurumiyah, ya syarah dasar tapi ya, syarah dasar jurumiyah atau kitab muhtarat misalkan atau kitab-kitab yang dasar ya silsilah nahwu. Nah, kalau sudah belajar kitab-kitab itu, maka sangat bagus untuk memperkuat pemahaman nahwu itu dengan kitab Mulakhos Qawaidul Lughah ini. Meskipun namanya Mulakhos, jangan tertipu, ya. Ya, bukan berarti bahasanya juga simpel, ya. Ya, ada banyak yang rumit juga, banyak yang perlu diingat juga, ya. Jadi yang membuat orang lemah nahwu itu kenapa? Karena banyak teori yang harus diingat, aturan-aturan yang harus dihafalkan, dan ketika praktek semuanya sepakai gitu ya, itu yang bikin sulit. Makanya yang gampangnya itu belajar nahwu itu adalah pelajari satu teori, praktekkan, baru teori yang kedua praktekkan. Nah, kitab ini prakteknya kurang kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya, contoh-contohnya memang banyak ya. Tapi memang penulisnya di awal kan mengatakan juga kitab ini salah satu istimewanya banyak contohnya. Tapi prakteknya kayak Al-Quran nggak ada. Ya, prakteknya kayak Al-Quran tidak. Ya, ada sih tapi jumlahnya sedikit. Gitu. Makanya di sini lebih terkesan nahwu itu sebatas teori saja. Maka antum sendiri yang menerapkan. Mulai dari sekarang bukan mushaf Al-Quran dan baca pelan-pelan sekarang. Ya, lebih bagus kalau antum punya kitab I'rabul Quran. Ya, kitab 30 juz tentang i'rab Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Antum lihat itu, yang dari awal itu i'rabnya bagaimana. Ya, antum pahami cara i'rab para ulama, ya. Baru kemudian antum tutup mushafnya, tutup kitab i'rabul Quran, buka mushafnya. Situ i'rab sendiri. Oh ini fa'il. Oh ini maf'ul. Oh ini jar majrur. Oh ini.
Jadi setiap harokat yang ada dalam surat itu, antum tahu alasannya kenapa dia begitu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbi kenapa kasroh? Karena ini. Al-alamin kenapa enggak al-alamun? Ya kan jam muzakkar salim ada dua. Oh karena ini. Kalau antum tahu alasan-alasan itu, ya maka antum sudah ya punya gambaran yang bagus sebagai dasar untuk memahami ayat itu. Baru kemudian buka kitab tafsir akan lebih kokoh lagi. Memahami tafsiran Alhamdulillahirabbil alamin, silahkan buka langsung kitab tafsir sekarang tanpa sebelumnya belajar ilmu nahwu bisa antum paham. Tapi tidak akan optimal apalagi kalau buka kitab-kitab tafsir level tinggi. Ya. Bisa buka Fathul Qadir yang istinbat tubuhnya kuat atau Al-Kasyaf, ya. Atau antum buka tafsirnya Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin itu membahas tafsir dari sisi nahwu juga kadang. Nah, itu kalau antum nggak punya dasar nahwu, ya, pemahaman yang mendapatkan itu paling mentok ya 60-70%. Nggak akan sampai 1% mustahil. Karena untuk sampai ke sana hanya dengan modal ilmu nahwu yang. Maka sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu ini sebagai ya yang memudahkan langkah antum ke depannya dalam ilmu syar'i. Ya, jadi bisa jadi selama ini antum belajar ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis itu sulit ya disebabkan oleh bahasa yang belum kokoh. Maka jangan tergesa-gesa dalam mempelajari agama ini, siapkan fondasi yang kokoh dulu ya, perbagus jalan dulu biar jalannya ke depan enak lancar. Ya, dan proses untuk memperbagus dulu, memperkuat dasar itu proses yang panjang, yang lama, sehingga tidak semua orang bisa bersabar. Ya, semua orang ya pengennya ya, cepat masuk ke kitab-kitab yang besar, pengen masuk langsung ke Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, kitab-kitab yang tinggi, ya, tanpa mau bersusah payah untuk mempelajari lughahnya terlebih dahulu. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Baik, Allah Ta'ala alam, natafi bihada, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi